Silakan Mas Didi. Atau yang lain bisa membantu? Mungkin Mbak Luciana, monggo silakan. Bisa? Misalkan tingkat suku bunga nih, anggap I ya, naik. CUB apa? Oke, monggo. Di satu kelas cuma 10 orang ya? Yang lain gimana? Mungkin Mbak Tasya mungkin? Saya ya, Gimana? Pak. Iya. Monggo langsung ditulis di situ. Oh, Saya pengen teman-teman itu belajarnya itu benar-benar langsung apa yang kalian baca, apa yang kalian dengar, kalian jelaskan di sini. Monggo. ini langsung saya tulis sini ya, Pak. Monggo, silakan. Kok nggak bisa ya, Pak? Lu gak bisa dah? Nggak bisa, Pak. Ini cuma share Oh, screen. sih. Oh, cuma share screen. Ya wes. Oke, wes. Coba tes. Nggak bisa Bisa nggak? sih, Pak. Tak matiin dulu ya. Iya. Oke. Tetap nggak bisa nulis-nulis, teman-teman. Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Masih, Pak. Nggak bisa. Ya wes, aku aja nulis ya kalau gitu ya. Oh ya Iya. po, Mbak Somo, tingkat suku bunga enggak meningkat nih. Ya. Jadi, Logika DUB ini ya apa? Jumlah oke. uang beredar ya apa? Jadi, Di sini. salah satu penyebab inflasi itu adalah eh, bered- terlalu banyaknya peredaran uang di masyarakat. Nah, salah Iya. satu kebijakan untuk dapat menanggulangi inflasi yaitu dengan menaikkan suku bunga. Jika suku bunga naik, maka hasrat untuk melakukan konsumsi itu akan berkurang dan hasrat untuk menabung di bank itu akan bertambah. Dengan begitu, apabila masyarakat itu mempunyai keinginan yang semakin besar untuk menabung di bank, maka menabung di bank karena melihat suku bunga yang besar, maka uang yang beredar di masyarakat itu akan semakin berkurang dan itu uh, dapat menjadi salah satu cara untuk menanggulangi inflasi seperti itu, Pak. Berarti lek dikasih bunga munggah, anggap IR ya, ya suku bunga munggah, konsumsi turun, gitu kan ya. Iya, Pak. Terus habis gitu tabungan Kalau gimana, Pak? meningkat. Ya, Gini kan? Betul ya? suku bunga naik, konsumsi Suku bunga naik, menurun turun, terus dan eh, tabungan tabungan itu naik. naik. Berarti makin Dia banyak penabung itu uang di naik. bank. Gitu. Iya, iya, Sehingga uang itu beredar, sehingga berkurang. CUB turun. Nah, ini teori ini sopo. Bentar. Nah, yang lain bisa dibantu.
Bareng-bareng ya belajar ya. Ayo, sopo ayo. Ya wis lek kurang ngerti PR ya. Ini PR-nya siapa? Ines, Kalian Pak. cari tahu. Siapa? Ines. Ya, pintar. Kalau gains itu sudut pandangnya kan konsumsi ini kan. Benar nggak? Nah, jadi kalau misalkan tingkat suku bunga meningkat, diasumsikan ya, gunakan kata asumsi karena yang terjadi di masyarakat belum tentu seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Paham, Pak. Paham ya. Jadi nggak ada teori yang mutlak benar, itu nggak ada. Kalau diasumsikan itu masih memungkinkan. Perkara nanti itu kejadian di masyarakat atau enggak, asumsinya seperti itu. Ngerti nggak bedanya asumsi sama realitas? Tahu, Pak. Apa bedanya asumsi sama realitas? Kalau realitas itu hal yang sesuai dan terjadi di lapangan. Sedangkan kalau asumsi itu masih kayak reng-rengannya kita gitu loh, Pak. Kayak nantinya itu bisa terjadi ataupun tidak kayak gitu. Oke. Nah, asumsi itu bisa jadi hasil dari kejadian masa lalu yang dikumpulkan, atau bisa jadi dari hasil penelitian di masa lalu yang dikumpulkan sehingga menjadi asumsi. Nah, di artikel kita nyebutnya apa? Hipotesis. Paham nggak di sini? Paham, Pak? Paham ya. Jadi hipotesis itu kumpulan-kumpulan dari bisa teori, bisa penelitian terdahulu, sehingga membentuk sebuah kesimpulan sementara. Nah, kenyataannya seperti apa? Diuji. Ngerti? Itu namanya penelitian. Nah, kalau kuantitatif, itu kan pengujian hipotesis. Ya, kalau kualitatif, apa? Monggo, Mbak Dwi mungkin. Kalau kuantitatif, kan tadi itu dikumpulin semua teorinya, penelitian terdahulunya, kebentuk kesimpulan sementara yang dinamakan hipotesis, lalu diujikan. Nah, itu kuantitatif. Kalau kualitatif, ya opo? Ayo, ada Google kan? Ada yang lain? Monggo, di-search aja. Monggo. Menekankan pada sisi kualitas kayak gitu, Pak. Ya, Kuantitasnya. oke. Sing jelas ya, sing jelas teknisnya piye? Nah, kuantitatif kan teknisnya ngumpulno sik kabeh, lamanya literatur review atau studi pustaka, bangun hipotesis, baru diuji. Itu kalau kuantitatif. Ya. Terus untuk lihat riset gap-nya, itu tergantung iso theoretical gap, berarti ada gap yang ditemukan pada teori yang berbeda. Gap A ngomongnya A, gap B ngomongnya B. Gitu kan? Sehingga diuji. Kayak gitu, itu namanya gap teori. Kalau gap riset, berarti penelitian terdahulu bisa teorinya sama, bisa teorinya beda, tapi isinya atau topiknya sama, hasilnya beda. Nah, itu juga bisa gap riset. Seperti itu. Ngerti ya sampai sini ya? Iya, Pak. Nah, terus kalau misalnya teman-teman nih, ada hipotesis kayak gini, dasarnya dari teorinya Keynes. Apakah di kenyataan masyarakat pasti seperti ini? Belum tentu. Belum tentu. Berarti ada logika lain yang mungkin mengakibatkan sebaliknya. Ayo, siapa yang bisa? Ketika tingkat suku bunga naik, gimana logikanya? Kan ya kan tingkat suku bunga naik, JOB
Naik turun? Turun. Turun. Nah, gini kan? Karena uang orang lebih banyak nabung di bank. Kan gitu logikanya. Daripada yang dibelanjakan. Seperti itu ya? Ya. Terus efeknya pada harga apa? Ketika JOB turun. Efeknya pada harga. Ketika JOB turun, harga gimana? Naik turun? Turun, Pak. Turun. Karena uangnya makin dikit. Gitu ya? Nah, itu kan endingnya kan di sini. Untuk pengendalian inflasi. Benar nggak? Ya, Pak. Nah, coba teman-teman cari logika lain dari sini. Ketika tingkat suku bunganya naik, harganya malah ikut naik. Ayo logikanya gimana? Monggo. Kita di sini bermain asumsi ya. Kita nggak ngejudge pasti terjadi kayak gini, nggak. Asumsinya gimana? Logikanya gimana? Ketika tingkat suku bunga naik, harga naik. Jadi cari yo. Tak kasih clue ya. Ketika tingkat suku bunga naik, biaya modal naik atau turun? Oke, aku tanya. Orang produksi kan untuk yang dikonsumsi oleh masyarakat itu kan barang dan atau jasa kan? Benar nggak? Iya, Iya kan? Otomatis untuk menciptakan barang dan atau jasa itu kan gitu. Itu butuh proses produksi, benar nggak? Ya, Pak. Oke, sekarang balik lagi ke dasar nih. Bedanya barang sama jasa dari sudut pandang waktu produksinya itu kayak gimana bedanya? Kalau barang produksinya kapan? Tergantung modal, Pak. Saat Oke, maaf. penciptaan. Oke, gampangnya gini. Kita kasih lagi ya. Barang itu bisa didistribusikan nggak? bisa. Bisa. Berarti produksi, distribusikan, nyampe konsumen, dikonsumsi. Benar nggak? Iya, Benar nggak? Benar. Berarti kalau untuk produk berupa barang, produksinya sebelum, pada saat, atau setelah dikonsumsi. sebelum. Sebelum. Sebelum, Belum nah, pintar. dikonsumsi. Berarti kalau barang, apapun produknya yang diproduksi sebelum dikonsumsi, ada jeda waktu di situ antara produksi dan konsumsi, namanya apa? Barang. Contoh kerudung. Produksinya sama konsumsinya duluan mana? Produksi. Produksi. Kacamata? Produksi. Semua Iya. barang pasti produksi dulu baru konsumsi, benar nggak? Ada Iya, nggak yang barang produksi dan konsumsinya jadi satu gitu? Ada nggak? enggak. Nggak ada. Nah, sekarang kalau jasa apa? Dikonsumsi pada waktu itu juga. Produksi dan konsumsi pada saat yang Sama. bersamaan. Bersamaan. Ya, contoh tukang cukur. Produksinya kapan tukang cukur? Nyukur. Ya, cukur, bener. Pinter. Terus apa meneh? Tukang Pijat. sol sepatu. Ya, pada saat ngesol. Terus saya tanya, restoran itu produksi barang atau jasa? Barang dan jasa, Pak. Nggak bisa berada jasa. Ya apa itu? Ada barang yang dikeluarkan, ada barang yang dijual, ada juga jasa yang diberikan kepada konsumen, yaitu jasa pelayanan. Ya kayak gitu, Rek. Aku pengen kalian tuh seperti itu. Bisa berlogika, tidak hanya textbook atau tekstual, tapi kalian bisa memahami dengan analisis kalian sendiri.
Oke, wes ketemu kan? Untuk produksi tadi butuh apa? Kalau Bahan baku. produksi butuhnya apa? Produksi itu fungsi Dan dari apa? Apa produksi ki wes apa ki yo? Nah, wes. Fungsi dari apa? Nah, ya berproduksi ya, apapun produknya ya, mau barang atau jasa, pasti ada apa? Membutuhkan modal kerja, Pak. Pinter. Pasti butuh duit ya, Iya, buat Pak. belanja material, beli alat, pasti butuh duit nggak? Iya. Duit. Berarti ada namanya modal uang atau Modal CF uang. ya, capital, financial capital. Oke, wes. Terus butuh apa lagi? Uang tok digletakno. Terus jadi Tenaga kerja. ada kerja atau manusia. Modal manusia. Ini FC ya, financial capital. Ini HC, human capital. Loh, Pak, kenapa kok nggak capital and labor? Ada yang tahu nggak? Kenapa di sini aku nyebutnya financial capital atau modal uang dan human capital atau modal manusia? Tahu nggak alasannya apa? Sebelum kita ke sini nih. Kalau sama aku pusing nggak kuliahnya? Kerasa pusing nggak? Kalau kerasa pusing berarti kalian niat. Kerasa pusing nggak? pusing, pusing, Pusing tapi langsung aja. ngerti, Pak. Karena kalian tak ajak berlogika. Nah, ini ngelatih otaknya kalian. Kerasa nggak? Rasa, Kerasa, Pak. kerasa ya? Iya. Emang aku pengen teman-teman latihan otak, karena untuk menulis itu teman-teman harus menganalisis, harus mengkonsepkan, harus mensimulasikan, harus menyampaikan berupa tulisan. Paham? Ini tadi kan analisis, logika. Sebelum ditulis, kalian harus kayak gini dulu. Namanya membangun apa? Hipotesis. Ini hipotesis 1. Ya. Apa hipotesis 1 tadi? Ketika tingkat suku bunga naik, jumlah uang beredar turun. Kenapa jumlah uang beredar turun? Karena konsumsi turun dan tabungan naik. Ketika JOB turun, harga-harga turun. Sehingga hipotesisnya tingkat suku bunga naik, harga turun. Berarti kan kita harus cari hipotesis penentang dari H1. Apa itu? Kita mencari logika ketika tingkat suku bunga naik, harga-harga naik. Baru setelah itu kita uji. Ngerti? Ngerti, Pak? Nah, nulis artikel, nulis skripsi, nulis tesis, bahkan disertasi sekalipun untuk kuantitatif ya. Ingat ya, kuantitatif. Ya, kayak gini prosesnya. Paham? Paham, Pak. Kembangin hipotesis, ya, cari riset gap, menguji. Udah. Jadi di sini kalian latihan otak, persiapan nanti skripsi. Ya, skripsi nanti lebih pusing pasti. Kayak gitu. Oke? Nah, lanjut. Kenapa kok financial capital? Kenapa nggak langsung uang? Kenapa human capital kok nggak langsung labor? Ayo, opo. Dibuka buku nih, dibuka internet, dibuka jurnalin, ndangan wis. Golek ono. Karena nggak semua model itu harus uang, Pak. Pinter. Terus gimana, Mbak? Kalau nggak semua modal itu harus uang, gimana? Waktu modal nggak? Modal, Pak. Modal, Pak. Nah, makanya ada namanya biaya kesempatan. Karena ketika kita melakukan sesuatu, kita kehilangan kesempatan melakukan sesuatu yang lain.
Begitu juga ketika menginvestasikan sesuatu, kita kehilangan kesempatan menginvestasikan tempat yang baik, ya, terus waktu. Terus fisik kalian modal nggak? Modal. Modal. Pengetahuan manusia modal nggak? Modal. Modal. Semua itu disusun menjadi namanya human capital. Human capital itu semua modal yang melekat pada diri manusia. Baik itu pengalaman, baik itu keahlian, pengetahuan, kesehatan fisik, bakatnya, motivasinya, akhlaknya, waktu luangnya, itu semua human capital. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham, Pak. Oke. Kalau labor itu adalah manusia yang dipekerjakan. Yang dipekerjakan. Berarti ada yang mempekerjakan, ada yang dipekerjakan. Kan gitu kalau labor. Kalau human capital, bisa jadi yang memproduksi itu adalah perusahaan itu sendiri atau pemilik perusahaan itu sendiri. Contoh, kalian mempekerjakan diri kalian untuk memproduksi sesuatu, lalu kalian jual sendiri, berarti kalian itu ya pekerja dan pemberi kerja. Apakah itu disebut labor? Kan susah. Kalian bisa jadi pemberi kerja dan pekerja in the same time, di waktu yang sama. Ngerti nggak sampai sini? Oke, kasarnya gini. Kalian nggak punya uang, bisa bisnis nggak? Kalian nggak punya duit nih, nggak punya modal, bisa bisnis nggak? Enggak, Pak. Bisa. Kenapa kok aku ngomong bisa? Karena semua pengusaha itu harus punya duit. Yang penting dia punya human capital dulu. Dalam bisnis, modal terpenting itu apa? Apakah uang miliaran di bank? Apalah tenaga kerja berkualitas? Apa terpenting dalam bisnis? Skill. Oke, skill. Apakah skill yang terpenting? Kalau yang punya meninggal, apa gunanya skill? Apa gunanya uang banyak kalau kamu dipanggil Tuhan? Bisa bisnis nggak ketika kamu belum hidup atau sudah tidak hidup? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang penting kamu hidup dulu. Kamu hidup, kamu bisa bisnis pasti. Kok bisa? Kamu bisa jual waktu kamu, keahlian kamu, pengetahuan kamu untuk dapetin apa? Financial capital. Paham nggak sampai sini? Oke, langsung real ya. Misalkan nih, saya nggak punya uang nih, tapi saya mau usaha. Ya wes, saya kerja dulu, ngumpulin uang, ya kan? Sehingga aku dapat financial capital, human capitalku diriku sendiri, sehingga aku bisa memproduksi barang dan jasa yang bisa aku tawarkan. Logis nggak sampai sini? Logis nggak? Logis, Pak. Berarti bagi pengusaha modal terpenting itu apa? Dirinya sendiri. Itu yang terpenting. Selama dia masih hidup, dia punya kesempatan untuk bangkit dan sukses. Intinya itu. Ngerti nggak sampai sini? Ada nggak di sini yang pernah bisnis bangkrut gitu? Pernah nggak? Ada? Ada nggak? Kalau nggak ada, nyoba ya. Nanti kalian akan ngerti yang tak maksud. Selama kita masih hidup, selama itu kita punya kesempatan untuk membangun perusahaan dan berjalan bagus. Impact-nya apa? Perusahaan itu adalah kegiatan produksi. Ketika nggak ada financial capital,
kita bisa gunakan human capital untuk dapatkan apa? Financial capital. Sampai sini ngerti nggak logikanya? Alder? Afaf Alder? Coba jelasin ke aku logika yang aku maksud. Kita ngomong mikronya dulu ya, sebelum makronya ya. Coba, Mas Afaf Alder, ya apa yang kamu tangkap terkait penjelasannya aku? Maaf Pak, saya masih belum connect, masih ini, masih coba memahami Pak. Oke, gini Mas Alder. Untuk produksi barang dan jasa, kita kan bisa mulai dari nol. Bener nggak? Contoh nih, aku bangun hostel, ya. Aku mulai dari kamar yang ada. Nggak harus kan, aku harus cari investor, langsung bikin hotel miliaran. Kan nggak harus seperti itu. Ngerti nggak? Apa yang ada, itu yang dimaksimalkan. Kalau nggak ada apa-apa, Pak, berarti dirimu yang kamu maksimalkan. Paham nggak sampai sini? Ngerti? Kenapa di sini tulis human capital bukan labor? Karena dirimu itu adalah modal terpenting bagi dirimu sendiri. Penting nggak kamu nggak punya uang atau punya uang? Ketika kamu yakin pada dirimu, kamu punya uang, kamu nggak punya uang, itu hanya perbedaan kondisi saja. Bukan suatu hal yang mempengaruhi kamu untuk menyerah. Paham nggak sampai sini? Mbak Luciana, nangkep nggak maksud aku? Masih belum, Pak. Oke. Mbak Luciana, ketika kamu nggak punya uang, ketika kamu nggak punya penghasilan, selama kamu masih hidup, kamu masih punya kesempatan nggak untuk cari uang? Masih, Pak. Masih kan? Iya. Artinya apa? Kau punya uang, nggak punya uang, selama kau mau berusaha dengan memaksimalkan dirimu, itu hanya sekedar perbedaan kondisi. Aku sedang nggak punya duit, bukan berarti aku miskin. Ngerti nggak? Aku sedang banyak duit, bukan berarti aku kaya. Ngerti nggak bedanya? Miskin sama sedang nggak punya uang. Tahu nggak bedanya? Kaya sama sedang banyak duit. Tahu nggak bedanya apa? Kita mau personal dulu deh, jangan makronya. Ketika orang nggak punya uang dan dia ngerasa dirinya miskin, frustasi nggak? Aku udah miskin, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya ngapain? Putus asa nggak? Mbak Dwi, Mbak Yuliana Hardianti, menurutmu gimana? Ya, putus asa, Pak. Putus asa, Kami, iya kan? Ngefek nggak ke dirinya, ke personal tersebut. Ketika dia pemikirannya, aku orang miskin, aku butuh bantuan gitu. Akhirnya pikirannya cari bantuan terus, bener nggak? Ya. Tapi kalau pikirannya, aku sedang kondisi nggak ada uang, ya aku harus cari uang. Bagaimana cari uang? Aku harus offering sesuatu apa yang aku punya. Aku nggak punya apa-apa, ya udah minimal tenaga aku, bener nggak? Sehingga aku punya uang. Baru uang nanti dipecah. Sebagian untuk konsumsi, sebagian untuk investasi. Investasi itu menjadi apa? Finansial capital. Ngerti Mbak Tasya pola pikirnya? Paham, Pak. Sekarang aku tanya ke Mbak Tasya, bedanya kaya sama sedang dalam kondisi banyak harta. Tahu nggak bedanya? Personal, secara person mereka bilang aku orang kaya. Psikologisnya gimana? Kalau orang rasa kaya. Ayo Mbak Tasya. Ya Tasya, kira-kira orang yang ngerasa kaya, ngerasa punya banyak harta,
kaya, tajir, melintir, psikologisnya gimana? Kalau orang ngerasanya kaya, punya banyak harta itu hmm, konsumtif sih, Pak. Konsumtif, benar. Akhirnya konsumsi. Ada nggak pemikiran dia untuk berinvestasi? Kemungkinannya kecil. Ada Benar yang nggak? ada yang enggak. Ada yang enggak kan? Tapi ketika dia ngerasa udah kaya, mereka pikirannya menikmati hidup atau belajar untuk mengembangkan kekayaannya. Menikmati, Mumpung Pak. aku lagi banyak duit, kembangkan, atau mumpung ada buaya, habisin. Kebanyakan Kira-kira gimana? menikmati. Menikmatin kan? Nah, itulah kenapa ketika kalian sedang banyak harta, saran aku, jangan ngerasa kaya dulu. Karena dikhawatirkan marginal propensity to consume kamu naik. Padahal ketika uangmu banyak, itu adalah kesempatan terbaik kamu untuk investasi karena kamu punya financial capital yang lebih tinggi. Benar nggak? Paham nggak ya di sini? Paham. Paham. Berarti yang terpenting dalam entrepreneurship itu apa? Yang terpenting melebihi uang, melebihi karyawan, melebihi aset, melebihi konsumen, bahkan lebih pasar apa? Yang terpenting. Diri sendiri. Betul, pengendalian diri dan kecerdasan keuangan. Itu yang terpenting. Kalau kalian secara keuangan cerdas, ketika kalian nggak punya uang, ya kalian akan berpikir bagaimana kalian mencari uang, memaksimalkan diri kalian, menghasilkan uang, sebagian kalian konsumsi, kalian upayakan sebagian diinvestasikan. Nggak akan pernah kalian ngerasa miskin. Begitu juga sebaliknya, ketika kalian sedang banyak uang, kalian nggak akan ngerasa kaya, karena kalian ada pemikiran bagaimana mengembangkan uang yang ada untuk menghasilkan pasif income. Itulah tujuan dari entrepreneurship, membangun perusahaan yang menghasilkan apa? Barang dan jasa di masyarakat. Ngerti sekarang? Kalau pikirnya. Barang dan jasa di masyarakat yang mempengaruhi harga itu adalah kumpulan dari usaha-usaha yang dibangun oleh siapa? Entrepreneur. Paham sampai sini? Mas Didik paham nggak logikanya? Barang dan jasa di masyarakat itu siapa yang produksi? Paham, Pak. Entrepreneur, Pak. Ya, entrepreneur. Yang paling penting bagi entrepreneur itu siapa dan apa? Ya orangnya, Pak. Dan juga Dirinya sendiri. dirinya sendiri dan Iya. juga apa namanya resource-nya gitu, Pak. Iya, dari dirinya sendiri baru mengembangkan resource-nya. Ngerti ya? Oke. Dari sini teman-teman paham? Paham. Berarti pusat kekayaan negara itu dari apa? Entrepreneurship-nya. Karena GDP kumpulan dari barang dan jasa yang dihasilkan dari kerja entrepreneur. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham. Oke. Financial capital, tadi kan kita ngomong itu dari investasi kan? Selain investasi dari mana? Hutang. Hutang. Betul. Selain itu apa? Kalian ada yang belum kerja nggak? Belum kerja, punya usaha ada nggak? Ada? Usaha enggak? Mulai bentuk, Pak. Kerja nggak punya? Ada? Belum Mulai kerja, belum bentuk. punya usaha ada? Atau semua kayak gitu? Kalau ada yang mulai, alhamdulillah. Mbak Feby Ayu? Mbak Feby?
Coba Mbak Alia, Mbak Alia. Mbak Alia. Mbak Alia. Iya, Pak. Nah, sampean konsumsinya berasal dari sumber pendapatan dari mana? Dari Dari kerja, orang, dari usaha, atau dari orang tua, atau dari beasiswa? dari orang tua. Oke. Boleh nggak uang dari orang tua diinvestasikan? Boleh sih, Pak. Kan orang Boleh. tua itu kan ngasih ke kita, terserah kita mau diapakan uang itu. Oke. Berarti ada investasi, ada hutang, ada apa lagi? Warisan. Modal Jadi, pribadi. ya, modal pribadi itu bisa jadi investasi. Ya, kita ngomong person to person ya. Dari uangmu, bisa jadi dari uang orang tuamu, atau uang mbahmu, atau uang siapapun ibaratnya kamu, yang bisa kamu jadikan modal finansial, dan itu disebut dengan charity atau warisan. Ngerti nggak? Jadi kan kamu untuk bangun bisnis nih, butuh duit kan? Bisa dari uangmu pribadi, atau investasimu, atau investasi investor. Ya, bisa juga dikasih orang, kasih orang tua. Bisa nggak? Mbak Tasya, bisa nggak itu terjadi? Bisa, Pak. Nah, tapi kan ada kan investasi dan hutang, apa itu? Charity. Ngerti sampai sini? Ngerti mboten? Berarti modal uang itu bisa dari investasi, baik investasi dirimu maupun investor, bisa dari hutang, bisa dari hibah atau warisan atau charity. Sekarang aku tanya, bedanya investasi, bedanya hutang, bedanya hibah. Coba Mbak Luciana, apa bedanya? Kalau investasi, kalau bangkrut, wajib balikin nggak ke investor? Enggak. Wajib balikin? Enggak, pinter. Kalau hutang? Wajib. Wajib. Kalau hibah? Enggak. Enggak. Kalau profit? Kalau investor, perlu bagi profit nggak? Perlu. Perlu. Kalau hutang? Enggak. Harus. Enggak, harus bayar. Iya, Plus harus bayar. bunganya, kan? Kalau hibah? Enggak. Enggak. Ngerti sekarang? Bedanya investasi, hutang, hibah. Ngerti bedanya? Paham? Jadi kalau kamu mau bisnis, pertama yang kali disiapkan siapa? Dirimu sendiri. Kedua, kau mikirin bagaimana cara menghasilkan uang untuk bisnismu. Baik dengan cara kerja, lalu kamu investasikan uang kamu, atau kamu cari pinjaman, atau kamu cari investor, atau kamu minta ke orang tuamu. Itu kan pilihan untuk membangun financial capitalmu. Ngerti? Paham? Nah, terus urusannya sama tingkat suku bunga ini apa? Sama ini. Sebelum kita ke sini. Ketika tingkat suku bunga naik, hasrat orang investasi di bisnis naik atau turun? Naik. Ketika tingkat suku bunga naik, investasi uang di bisnis kan belum tentu dapat nih, namanya juga investasi. Ya kalau bisnisnya jalan, kalau bangkrut, naik atau turun investasi? Turun. Pinter. Terus Mereka menabung. supply modal naik kan? Bener nggak? Ya. Ya. Naik kan? Karena uang di bank naik. Uang di bank namanya apa? Loanable supply atau supply modal dari hutang atau debt. Ketika pengusaha mengambil pinjaman, tingkat suku bunga naik, biaya modal naik atau turun? Naik. Naik. Juga ekspektasi investor, ketika kamu narik investor, bagi hasilmu diharapkan juga naik, mengcover kenaikan tingkat suku bunga. Sehingga biaya modal naik atau turun? Naik. Naik. Ketika biaya modal naik, biaya produksi naik atau turun? Naik, Pak. Naik, Pak. Naik. Ketika biaya produksi naik, harga-harga naik atau turun? Naik. Naik. Berarti ketika suku bunga naik, dengan logika ini, naik atau turun? Naik, Pak. Sekarang sudah tahu hipotesisnya? Tahu, Pak. Tahu ya? Jadi ada H1, ketika tingkat suku bunga naik, jumlah uang beredar turun, harga-harga naik,
jumlah uang beredar turun dipengaruhi oleh konsumsi yang turun, gitu ya, dan tabungan yang naik, sehingga JUB turun, harga-harga turun, ya. Sisinya apa? Konsumsi, ya. Ketika hipotesis kedua, ingat ya hipotesis kedua, ketika suku bunga naik, biaya modal naik, ekspektasi investor naik, sehingga biaya produksi naik, ya, harga-harga naik. Naik. Ada gap nggak di situ? Ada, Pak. Itu disebut dengan gap teoritis. Paham? Paham, Pak. Terus, impact-nya kebijakan moneter ini kemana? Ke sektor real. Iya. Sektor real pengaruh sama GDP. GDP pengaruhnya sama pembangunan ekonomi. Paham, wis? Paham, Pak. Berarti kebijakan moneter memiliki implikasi ke pembangunan ekonomi. Yaitu topiknya kita hari ini. Selesai? Selesai ya. Ini saya rekam, nanti tak upload ke YouTube. Habis itu nanti tak kirim ke MMP sekaligus laporan saya ke DPA. Ya? Cukup ya sampai sini ya? Ada ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nah, Pak, saya masih belum di hipotesis yang kedua. Kedua ya. Baik. Sebentar ya, aku ada telepon. Sebentar. Ini tak stop recording dulu. Ya, nanti pertanyaanmu tak jawab ya.